Bapak dan Ibu guru, yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, terus yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang sempat hadir pada pertemuan komunitas belajar pada siang hari ini, yaitu pertemuan komunitas kali ini yaitu budaya positif. Jadi budaya positif dengan disiplin positif, Bapak Ibu ya, sering di bulan-bulan yang sebelumnya kita sudah dengar apa itu disiplin positif, dan sekarang ada lagi namanya budaya positif. Ini lingkupnya budaya positif. Budaya positif ini adalah menyeluruh semuanya. Disiplin positif ada, keyakinan kelas ada semua. Kalau misalkan kita analogikan sebuah lingkaran ini di sekolah, budaya positif yang paling luas jangkauannya. Baru di lingkaran-lingkaran di dalamnya itu ada disiplin positif, semuanya ada sama. Jadi kita masuk ke materi. Jadi saya di sosialisasi ini saya masukkan kebetulan di modul 1.4 yaitu budaya positif. Jadi ini adalah salah satu modul di dalam pendidikan calon guru penggerak. Jadi modul terakhir dari modul 1 ini budaya positif. Makanya perlu kita sosialisasikan di sekolah-sekolah. Jadi ini tadi budaya positif. Jadi ada 6 di dalamnya itu budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif. Terus yang kedua teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan institusi. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat keyakinan kelas. Yang kelima posisi kontrol, dan yang keenam segitiga restitusi. Jadi pada saat keenam ini kita laksanakan, itulah namanya budaya positif akan tercipta di sekolah kita. Di dalam sini aktivitas kita bisa di handle semua dengan budaya positif ini. Apabila ini keenam ini kita laksanakan, berarti itu sudah tercipta budaya positif yang ada. Namun memang keenam ini memang masih baru di kita, tapi pasti Bapak dan Ibu guru setelah mendengar sosialisasi budaya positif ini pasti ada pernah dilakukan. Cuma kita tidak tahu yang mana itu. Dan ada juga miskonsepsi yang harus kita luruskan di sekolah kita ini. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Jadi tanpa kekerasan dan tanpa ancaman. Jadi ditinggalkan nih yang dulu itu, kalau biasa ditakut-takuti bilang, saya dulu begini, saya dulu kalau misalkan tidak hafal kali-kali dipukul tangan, dicubit, tinggalkan itu. Karena beda zaman, beda perlakuan. Dalam penerapan disiplin positif ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tanggung jawab serta rasa hormat dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran murid serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Jadi tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ini disiplin positif atau budaya positif. Tanpa sogokan,
ancaman hukuman. Sogokan itu biasanya berupa pemberian reward. Kalau misalkan anak-anakku tahu ini akan dapat pulpen, misalkan begitu, tinggalkan juga itu. Hukuman dan pemberian reward itu ditinggalkan, karena ada dampaknya nanti kita ketahui. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi ini juga sudah ada dalam visi kita sepanjang hayat. Ada sama nanti hubungannya. Dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri, jadi kita garis bawahi ini, dengan adanya disiplin positif yang lahir dari siswa itu sendiri, kita garis bawahi, maka akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, dan 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Jadi kita garis bawahi kesadaran sendiri dari siswa itu. Jadi itu tujuannya disiplin positif. Dokumentasinya begini. Jadi dokumentasi disiplin positifnya itu kita dulu budayakan sama anak-anak kita. Contohnya ini dalam bentuk video ya, tapi saya screenshot. Jadi anak-anak pada saat kita biasakan anak-anak akan terbiasa dengan budayanya tersebut. Begitupun dengan di kelas kita seperti yang di. Jadi ini tadi saya bilang bahwa budaya positif itu ada yang kita lakukan, cuma kita tidak tahu bagaimana. Ada yang kita lakukan, contohnya Pak Tola yang lakukan, ibu guru yang tidak kelihatan. Begitu. Itu juga yang kemarin yang ada di grup itu, Pak Tola yang anak-anak mau pulang, jadi dia tetap berbaris di ini. Jadi itu termasuk di situ budaya positif. Ini dia kerja bakti dan bekerja sama. Ini juga beribadah. Dia jadi anak semua sadar. Pertamanya memang kita suruh ibadah. Pertamanya memang kita suruh. Tapi lama-kelamaan anak-anak sadar bahwa bahkan biasa Pak Guru biasa ibadah. Dia ingatkan dia. Karena sudah timbul namanya budaya positif. Hari Jumat kan bersih-bersih itu tidak harus hari Jumat, ya toh? Malah kalau saya itu bersih-bersih itu hari Jumat itu waktunya mepet sekali. Biasa mungkin tidak masuk belajar. Karena sampai merugikan toh, merugikan. Tapi karena adanya budaya positif, sehingga anak-anak paham kita bawa alat pada saat hari Jumat. Karena sudah timbul namanya budaya. Oke. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi apa bedanya ketiga ini? Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Apa bedanya? Ada bedanya, Bapak Ibu. Restitusi apa? Mungkin kita sudah dengar restitusi. Apa sih restitusi? Kayak pernah 1 bulan 2 bulan ke belakang ini sih kita sudah dengar. Tapi apa itu? Di sini nanti kita pelajari. Terus yang pertama teori motivasi. Motivasi menurut Diane Gosen. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini bersifat eksternal. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Jadi ada udang di balik batu. Orang mau karena ada di belakangnya. Itu motivasi. Ada biasa sekarang itu ada istilah namanya penghargaan adalah hukuman. Penghargaan adalah hukuman.
Kenapa dikatakan hukuman ini adalah penghargaan itu adalah hukuman? Karena mungkin misalkan saya kasih Ibu Hasti pulpen, mau uang karena pasti mau sama. Saya kasih spidol. Yang lain pasti merasa kecewa. Nah, itu adalah hukuman bagi anak kita. Itu adalah hukuman. Di lain sisi ada hukuman. Terus kedua, bagi Bu Hasti sendiri itu juga termasuk hukuman. Karena kenapa? Dia mau melakukan karena adanya suatu imbalan. Hukuman. Terus yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga. Jadi kita harusnya yang ketiga ini. Sehingga ketika murid kita sudah memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, dan motivasi ini tidak akan berpengaruh terhadap adanya hukuman dan hadiah. Jadi harusnya kita maunya kan ini motivasi ada 3 menurut Diane Gosen. Ada 3, tapi kita maunya adalah yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Timbul dari dalam diri siswa, timbul dari dalam diri kita, bukan karena mendapatkan imbalan, bukan karena menghindari ketidaknyamanan. Itu teori motivasi. Sekarang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Misalkan begini, Pak Tola melakukan kesalahan, tidak mengerjakan tugas, tapi kita kasih hukuman membersihkan. Apakah ini sejalan atau tidak? Tidak sejalan, tidak ada hubungannya. Itulah makanya dikatakan hukuman. Kita sendiri yang melaksanakan, kita sendiri yang menentukan hukuman itu. Begitu. Misalkan dia tidak rapi, hukumannya disuruh berdiri. Itu sejalan atau tidak? Tidak. Bukan itu yang diinginkan. Itu namanya hukuman. Sekarang konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Misalkan peraturannya adalah mengerjakan tugas ya. Konsekuensinya apa kira-kira mengerjakan tugas? Ya kerjakan atau disuruh tambah tugasnya. Karena kan temannya sudah kerjakan, tapi dia disuruh tambah tugasnya. Itu kan sejalan. Itu namanya konsekuensi. Itu bedanya. Hukuman adalah kita yang tentukan sendiri sebagai penghukum dan satu arah tanpa ada kesepakatan. Sedangkan konsekuensi itu sejalan, searah. Apa pelanggarannya anak-anak? Nah, itu konsekuensinya. Itu namanya konsekuensi. Itu bedanya. Oke. Sedangkan restitusi merupakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Apalagi bedanya ini. Misalkan anak-anak tidak sopan kepada gurunya, atau dia menghiraukan apa yang dibilang gurunya. Kita wawancara itu anak. Ini adanya restitusi Bapak Ibu ya. Kita wawancara itu anak, bilang apa yang sudah kamu lakukan. Dia sadar sendiri, dia timbul dari dirinya, dia mengakui, oh saya tidak menghiraukan tadi namanya Pak Tola. Terus kita lagi tanya lagi, jadi bagaimana biar selesai ini masalah. Timbul lagi dalam dirinya anak-anak, apa yang harus dia lakukan? Mau kami minta maaf kepada Pak Tola. Kan itu restitusinya, itu maksudnya restitusi. Memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada temannya tanpa ada tekanan dari kita, tanpa adanya paksaan dari kita.
dia bisa kembali kepada temannya tanpa adanya rasa malu dari teman-temannya karena dia dilihat. Beda kalau misalkan hukumannya begini, dia tidak menghiraukan apa yang dibilang Pak Tola, tapi kita suruh kerjakan WC, nah lihat temannya, dia malu, dia tidak akan kembali kepada temannya itu. Apa namanya? Belajar di dalam kepada saat kembali belajar di temannya pasti dia malu, kan begitu. Konsekuensi yang lebih jeleknya lagi, dia bahkan memberontak karena bukan timbul dari dalam dirinya. Penyelesaian mereka bukan timbul dari dalam dirinya. Itulah yang kita harapkan, restitusi anak-anak. Restitusi. Kalau misalkan sudah dilakukan restitusi, tidak melaksanakan restitusi, tidak menyelesaikan masalah, konsekuensi. Dan tidak usah ke atas, sampai konsekuensi saja. Karena kita tidak mau anak-anak kita malu, kita tidak mau anak-anak kita terpaksa dalam keadaan tekanan. Begitu. Restitusi paling penting. Restitusi dulu. Oke, selanjutnya kebutuhan dasar. Jadi semua orang mempunyai kebutuhan dasar. Kita sebagai guru, anak-anak juga mempunyai kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, kalau misalkan anak lapar, jangan dimarahi karena dia dulu melaksanakan bertahan hidupnya. Ini yang pertama dulu kita lakukan, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Karena anak juga memiliki itu. Dia mau diterima dalam kelompoknya, dia mau mendapat pengakuan dari kita. Yang ketiga, penguasaan, kebutuhan pengakuan dan kemampuan. Pada saat anak-anak pintar mengerjakan di papan tulis, dia mau mendapatkan itu. Yang keempat, kebebasan. Anak juga punya kebebasan. Anak dia harusnya bisa menentukan bagaimana dia harus belajar dengan baik. Karena kalau misalkan tidak dipenuhi kebutuhan kebebasan ini, biar apa mau dibilang, tidak menerima karena dia punya kebebasan. Terus yang kelima, kesenangan. Anak juga butuh kesenangan. Biar sampai bagaimana mau dipaksa itu anak-anak. Kalau misalkan dia tidak senang, tidak bakal. Yang keempat, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran. Apabila guru dan murid membuat keyakinan kelas dan dilaksanakan dengan penuh kesadaran, maka akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku peserta didik. Perubahan tingkah laku ini juga akan berujung pada terbentuknya budaya positif di kelas. Untuk itu, keyakinan yang baik tidak hanya digunakan untuk pembelajaran saja, namun perlu juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, untuk membangun budaya positif di sekolah, langkah yang dapat ditempuh adalah memulainya dengan membangun budaya positif di kelas melalui komunikasi efektif. Sebuah keyakinan akan lebih memotivasi seorang secara intrinsik dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ini perlu juga kita tanamkan. Orang itu lebih menjalankan keyakinannya daripada peraturan. Pastinya duluan kan orang keyakinannya apa yang dia yakini itu dulu yang dikerjakan. Sebentar ini peraturan. Kayak misalkan begini. Bapak-bapak kan, bapak dan ibu kan sudah memiliki keyakinan terkait dengan agama, ya toh? Tapi pada saat misalkan pemerintah mengatakan bahwa tidak boleh beribadah hari Minggu, yang mana kita duluan kan? Keyakinan tak toh? Sebentar ini peraturan itu. Makanya itu yang harus kita ciptakan dalam kelas, dalam sekolah. Timbul keyakinannya dulu anak-anak, bukan peraturan dulu. Nah, itu yang kita timbulkan. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mereka
dalam keyakinan kelas tidak ada unsur kalimat negatif atau larangan dengan kalimat yang bersifat universal atau umum. Jadi tidak ada kalimat jangan, tidak boleh, atau dilarang. Nah, tidak ada itu. Yang ada kalimat positif. Bagaimana anak-anak menciptakan peraturan dan kita ubah menjadi kalimat positif. Itu keyakinan kelas. Ini keyakinan disiplin positif dan keyakinan kelas itu kita sudah kemarin lokakannya juga di sebelum program. Makanya ada beberapa yang sudah di kelas kita sudah ada keyakinan kelasnya. Hanya saja saya tambahkan bahwa ada langkah-langkahnya membuat keyakinan kelas. Ada langkah-langkah. Yang pertama yaitu guru meminta murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan. Jadi ada aturan dulu. Murid dulu aturan apa yang harus ada dalam kelas. Jangan ribut, jangan makan, angkat tangan, jangan berisik, jangan bermain. Kan itu semua aturan. Nah itu diminta dulu siswa untuk menuliskan aturan-aturan yang harus ada dalam kelas. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis dalam papan tulis. Nanti kita perhatikan kalau misalkan masih ada waktu. Jadi contohnya tadi saya lakukan, dikasih kertas sama anak, tulis peraturan masing-masing 2 kalau misalkan murid sedikit atau 3, peraturan apa yang kita lakukan, baru ditempel di papan tulis. Setelah itu kalimat-kalimat yang sudah disepakati, ada kalimat aturan, menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Itu tadi juga menjadi kalimat. Misalkan jangan berisik, misalkan jangan bermain dan berisik dalam kelas. Kalimat positifnya apa? Misalkan menjaga ketenangan di dalam kelas. Itu kan kalimat positif. Yang tadinya kalimat negatif menjadi kalimat positif. Itulah yang akan menjadi keyakinan kelas. Misalkan jangan makan dan keluar di dalam kelas sebelum istirahat. Itu kan negatif. Kita ubah menjadi pergunakan waktu istirahat dengan baik. Nah itu kalimat positif. Jangan membentak guru. Tidak ada. Tapi kalimat positifnya apa? Menghargai guru. Begitu. Terus selanjutnya usulan dari murid. Yang keempat, usulan dari murid yang dirangkum bisa menjadi satu kalimat keyakinan kelas jika kalimat-kalimat tersebut memiliki tujuan yang sama. Nah, kalau misalkan ada sama, jangan berisik atau jangan ributkan, sama. Nah, itu kita satukan. Menjaga ketenangan dalam kelas. Terus nomor 5, guru bersama siswa bisa meninjau kembali dan menghubungkan. Oke. Jadi setelah ada itu sudah diubah, ditempel di keyakinan kelas yang sudah berisi kalimat positif. Nah inilah yang akan meyakini anak-anak kita. Dan bukan cuma anak-anak kita juga. Misalkan jangan anak-anak tadi menulis peraturan jangan membuli teman, jangan membuli teman. Kita kalimat positif kan, saling menghargai sesama. Berarti di samping murid yang bertugas untuk meyakini itu, kita juga sebagai contohnya, kita juga. Jadi ada keyakinan kelas yang berlaku untuk murid dan berlaku juga untuk kita. Ada. Selanjutnya, guru bersama siswa meninjau kembali dan membuktikan tanda tangan sebagai simbol kesepakatan bersama dan diyakini bersama. Tempat tanda tangan. Biar kayak murid dia kemarin itu saya lakukan keyakinan kelas tidak tanda tangan begitu saja. Tapi setelah kita anak-anak tanda tangan kayak orang dewasa, dia merasa kayak orang dewasa tanda tangan awal ada tangannya dia. Kalau saya tadi lakukan tangannya, saya suruh saya bawa cat air, tangannya suruh tanda tangan di situ. Karena kalau tanda tangannya dia kecil sekali, jadi tangannya disuruh tanda tangan, cap tangan.
Yang keenam, keyakinan kelas ditempel dan ditempatkan di tempat strategis atau mudah dilihat dalam ruang kelas. Dampak dari keyakinan kelas yang dirancang dan diterapkan di sekolah adalah terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya positif merupakan bentuk dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diimplementasikan di sekolah. Jadi ada namanya keyakinan universal, kayak misalkan begini. Karena itu kayak jangan menjaga ketenangan, kan itu masih umum. Tapi ada namanya keyakinan universal. Apa kira-kira itu keyakinan universalnya? Ya, atau ke nilai kebajikannya yang dapat semua orang kalau membaca. Misalkan menjaga ketenangan, kan itu disiplin. Itu namanya kebijakan disiplin, apalagi ya menghargai orang lain. Nah, itu namanya kebijakan universal atau keyakinan universal. Nah, ada semua. Misalkan jangan membuli saling menyayangi. Nah, itu ini semua. Ada semua nilai kebajikannya. Nah, ini belum dibuka, harusnya diganti itu tadi. Oke, 5 posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu dalam diri tak ada juga dalam siswa, tapi di dalam sekolah itu tidak berlaku. Kita saja yang ada di dalam posisi kontrol ini. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, hasilnya memungkinkan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Apakah ini yang kita mau? Tidak. Jangan lakukan, karena timbul rasa dendam. Itulah dampaknya hukuman. Timbul rasa dendam. Bahkan lebih, sama kayak di Sumaroro, anak-anak panjang rambutnya dibotak, dikelas sama gurunya, sampai di rumah nabotak. Tapi apa timbul? Apakah sampai di situ? Tidak. Pak Guru garis, Pak Guru alisnya sampai tembus di sini, Pak Guru. Yang mana lagi mau? Panjang rambutnya, rapi rambutnya, atau garis, botak garis? Yang mana lagi mau? Rapi toh, rapi. Lebih mending sampainya tidak kuat, pasti tidak bakalan sebegitu. Ya betul. Itu jangan lakukan ini. 5 posisi kontrol. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Seperti apa ini? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rentan diri. Misalkan, biasa saya mungkin biasa di rumah. Nah, kerja capek-capek Pak Guru kami itu begadang Pak Guru itu. Bukan itu yang dimau, bukan itu yang nama, bukan itu dalam 5 posisi kontrol dalam budaya positif, bukan itu yang nama. Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Posisi teman. Saya juga pernah dalam posisi teman. Apa yang terjadi? Hari itu saya sebagai teman, besoknya dia semena-mena sama saya, melawan. Jika ada istilah dikasih jantung minta hati, dikasih hati minta kuah, dikasih kuah minta ketupat. begitu kalau misalkan kita lakukan posisi teman. Bukan ini juga yang disarankan dalam budaya positif. Yang ketiga, pemantau. Ini juga tidak pelajaran pemantau. Ada disiplin positif ada. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Nah, pemantau ini lebih mendingan. Dia pantau apa selama bersihkan yang WC karena kau sudah coret-coret WC. Nah, itu pemantau. Karena ada melanggar
konsekuensinya apa, langsung menerapkan di situ. Yang terakhir, manajer. Posisi terakhir adalah manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Garis bawah ini. Jadi yang budaya positif mau, posisi kalimat manajer. Apa tadi? Manajer ini sejalan dengan restitusi. Pada saat kita melakukan restitusi, berarti kita sudah dalam posisi manajer. Ini yang diinginkan. Kalau bilang instruktur, kalau misalkan sudah manajer, sudah 2 kali dilakukan manajer dan masih melakukan hal yang sama, kita naik ke pemantau. Kalau misalkan pemantau masih ada, bisa kita lakukan hubungi orang tuanya. Begitu. Tapi tidak ada dalam sini. Yang kita mau hanya sampai di pemantau. Apa aturannya, apa konsekuensinya, sudah. Karena kalau misalkan kita tentukan konsekuensinya tidak sejalan dengan aturannya, itu kita masuk dalam penghukum. Yang kita mau adalah manajer. Ada caranya nanti bagaimana menjadi manajer dan bagaimana melaksanakan restitusi. Yang keenam, restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat kembali pada kelompoknya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu, tidak ada rasa tekanan. Restitusi. Terdapat 3 langkah dari restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Distabilkan dulu identitasnya anak. Misalkan begini, sama egois, misalkan dia bersalah, misalnya apa kesalahanmu? Oh, tadi saya tadi tidak sengaja tendang sebetulnya Pak Tola. Begitu. Oh iya nak, semua anak-anak, semua orang pasti mempunyai kesalahan. Itu distabilkan dulu kondisinya. Oh iya, melakukan kesalahan. Terus kedua, jadi apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalahmu tadi? Oh iya Pak, saya akan meminta maaf pada Pak Tola. Nah itu sudah masuk di tindakan kedua, validasi tindakan yang salahnya tadi. Dia tendang sebetulnya Pak Tola. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu tadi. Jadi bagaimana caranya mengatasi masalahnya ini? Saya akan meminta maaf kepada Pak Tola. Itu muncul dari dalam diri siswa. Itu menanyakan keyakinan. Nah, jadi dia kembali kepada temannya tanpa rasa malu. Beda kalau misalkan kita sebagai penghukum, tentang sebetulnya Pak Tola, kita hukum berdiri, pasti dia malu sama temannya dong. Jadi itu maksudnya, ketika kembali pada kelompoknya, mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya karena dia yang melakukan, dia yang menyelesaikan masalahnya sendiri. Itu maunya segitiga restitusi. Ini begini, menanyakan keyakinan, validasi tindakan. Ini tidak berurutan Bapak Ibu ya, tidak berurutan. Bisa saja mulai dari apa kesalahannya dulu. Mulai dari apa kesalahannya, terus baru setelah itu kesalahannya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Kita stabilkan kondisi emosionalnya. Baru kita tanyakan keyakinannya apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah itu. Dan kontrol. Misalkan apakah bos sudah meminta maaf? Kita pergi tanya ini Pak Tola. Oh datang tadi bos minta maaf ya. Bilang oh iya datang. Nah itu timbul dari dalam dirinya. Kita kontrol. Beda kalau misalkan tidak datang bos sudah minta dia bilang mau minta maaf sama Pak Tola tapi tidak datang. Kita panggil lagi. Kenapa kau belum minta maaf nak? Wah tadi Pak, panggil ke ini berjajan di rumahnya Bu Ratu jadi lupa ya habis apa? Tapi kau minta maaf sekarang.
begitu, tanpa ada emosi ancaman atau itu segitiga restitusi. Ini validasi tindakan. Nah, contohnya ini, kamu tentu punya alasan. Apa alasannya? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Begitu. Ada videonya. Oke, saya ini videonya terkait segitiga restitusi. Ini ini Jonas saya ambil karena dia tidak punya masalah, tapi sebagai ini saja, sebagai contoh. Selamat pagi Jonas, bagaimana kabarnya hari ini? Jonas, waktu hari Sabtu kemarin sebelum pulang dari sekolah, Pak Guru sudah membagi tugas untuk petugas upacara bendera hari ini. Jonas masih ingat karena kalau boleh Pak Guru tahu tugas Jonas apa ya? Tapi kenapa waktu upacara bendera bukan Jonas yang membacakan naskah undang-undang dasar? Akhir-akhir ini Pak Guru perhatikan Jonas sering terlambat ke sekolah. Di sini Pak Guru memanggil Jonas bukan untuk mencari kesalahan Jonas, dan Pak Guru tidak mau mencari siapa yang salah, siapa yang benar. Setiap manusia pasti pernah membuat kesalahan. Pak Guru pun juga biasa atau pernah melakukan kesalahan. Jonas, kamu pasti punya alasan kenapa bisa terlambat datang ke sekolah. Iya Pak, saya terlambat datang ke sekolah karena terlambat bangun. Apa yang menyebabkan sehingga Jonas terlambat bangun pagi? Saya memang kamar malam Pak, jadi kalau pagi saya tidak bisa bangun. Main game itu tidak apa-apa, tapi kamu juga harus ingat kapan waktu main game, kapan waktunya tidur. Jangan main game sampai larut malam. Ya Pak. Jonas, kamu pasti masih ingat waktu pembelajaran kita membuat suatu kayak gini. Coba Jonas sebutkan kayak gini, apa yang kita sepakati bersama? Iya Pak, salah satu keyakinan kita yang disepakati bersama adalah datang ke sekolah bila ada Iya, betul sekali. Nah, Pak Guru yakin Jonas dapat memperhatikan keyakinan kelas yang kita sudah sepakati. Ya Pak. Jadi, menurut Jonas, cara apa yang bisa Jonas lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya tidak akan mengirim sampai larut malam. Saya juga tidak harus pasang alarm supaya tidak Luar biasa. Nah, jadi solusi yang bagus. Jadi Jonas bisa meminta bantuan ibu atau kakak di rumah. Iya, sekarang Jonas sudah bisa kembali. Bagaimana? Cerita yang lain pada saat misalkan kan itu tadi Jonas upacara, dia pelaksana upacara, tapi dia terlambat diganti sama temannya. Kita lakukan restitusi. Dia kembali dengan temannya dengan diri yang kuat, kembali kepada temannya. Beda cerita pada saat misalkan sudah upacara kita kasih berdiri di depan. Beda cerita. Anak-anak pasti mendendam. Mau kata kamu main game malam, tetap menjadi buku. Biar. Apalagi kalau anak pintar, pasti 1-2 hari masih berdampak. Oke, jadi sekian dan terima kasih.
penyampaian terkait dengan budaya positif, dan saya persilakan kepada Bapak Ibu guru kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bisa kembali ke slide Yang dari sekian indikator. Tadi kan disampaikan bahwa mengenai konsekuensi dan motivasi. Ketika siswa melakukan kesalahan atau dalam hal ini tidak melaksanakan keyakinan kelas, itu kan artinya pasti akan kita mempertanyakan. Nah, ini kan kita tidak dibenarkan untuk menghukum, tapi ketika siswa yang betul-betul sudah, apakah dia sudah merupakan budaya pada dirinya, secara intrinsik itu dia sudah melaksanakan, untuk menjadikannya sebagai, kan anak-anak juga suka dengan namanya sanjungan, ya bagi yang bersangkutan. Terus anak-anak juga butuh contoh, salah satunya kan juga guru bisa jadi teladan. Tapi kan siswa yang berhasil ini bisa kita jadikan teladan bagi siswa yang lain, termasuk tadi yang siswa yang melanggar kayak yang kelas yang telah disepakati. Tapi kita tidak dibenarkan untuk pemberian semacam berupa materi. Karena kalau dia berupa materi berarti dia itu termasuk golongan hadiah. Kira-kira rewardnya seperti apa bagi yang telah secara intrinsik melaksanakan keyakinan kelas? Ya, artinya dia sudah budaya dalam dirinya. Kira-kira apa untuk motivasinya dia? Kemudian apa yang harus kita lakukan bagi si pelanggar ini? Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, mengenai pada langkah yang keempat dan ketiga, kayak memantau dengan manajer. Kalau saya Pak, walaupun mungkin posisi pemantau ini mungkin tidak terlalu yang harus kita kejar, paling tidak kita berada di posisi kontrol manajer, ya, tapi seorang guru harus itu berada juga di posisi pemantau, karena di pemantau itu kita bisa mengevaluasi. Lewat pemantauan kita bisa mengevaluasi seperti apa progres dari pencapaian disiplin saya. Walaupun mungkin kita tidak perlu terlalu berada di situ kalau menurut penjelasan Bapak tadi, tapi untuk mengetahui progres ketercapaian itu ada evaluasi. Nah, baru kita bisa temui di mana kelemahan. Itu namanya kan kita harus melakukan refleksi. Yang melakukan refleksi itu harus ada pemantauan terhadap kegiatan siswa. Ya, walaupun mungkin kita berharap bahwa siswa itu bukan diawasi baru bisa berbuat. Tapi kita berharap di sini pantauan kita ini adalah refleksi kita terhadap kegiatan yang telah berjalan, keyakinan yang telah kita. Ya, saya kira itu Pak. Terima kasih. Jadi terkait hukuman, reward, motivasi atau yang sekarang itu penghargaan adalah hukuman, itu memang kita tidak bisa, belum bisa, kan hukuman sudah terganti dengan konsekuensi dan restitusi, sudah ada gantinya. Tapi bagaimana pada saat misalkan kita menghargai? Begini, penghargaan itu kalau saya pahami, jangan berupa benda, jangan berupa materi,
Jangan, karena ada kecemburuan yang dilihat dari si yang lain. Tapi dalam bentuk verbal itu bisa. Pujian betul, tapi pujian prosesnya, jangan pujian hasilnya. Wah, Ananda Jonar bagus sekali dalam melaksanakan keyakinan, jangan. Tapi prosesnya bagaimana? Wah, usahanya Jonar melakukan keyakinan kelas ini sangat bagus. Anak-anakku bisa contoh yang lain. Jangan cuma satu orang, tapi puji juga yang lain, karena pasti ada juga progresnya terkait dengan keyakinan ini. Jadi bareng. Jangan puji Jonar selalu melaksanakan keyakinan kelas, jangan. Tapi prosesnya kita ini, prosesnya anak-anak. Dengan begitu, anak-anak yang lain juga pasti berproses dengan ini. Begitu. Tapi kalau dalam penjelasan budaya positif terkait dengan karena itu tadi, hukuman turun ke konsekuensi turun ke restitusi. Itu ada turunannya, ada penggantinya ceritanya. Sedangkan ini pemberian reward tidak ada penggantinya. Yang saya pahami, jangan dalam bentuk materi. Terus dalam bentuk verbal, jangan hasilnya kita puji, tapi prosesnya anak-anak dalam melaksanakan keyakinan. Walaupun begini, misalkan Koni, biasanya dia terlambat setengah jam, tapi sekarang dia terlambat 15 menit. Itu kan ada proses. Tolong hargai. Begitu. Kalau misalkan Rani misalkan dia berisik sekali, dia main di dalam kelas. Pada saat besoknya sudah direstitusi atau dia sudah melakukan keyakinan kelas, ada perubahan, dia di luar, ada perubahan, ada proses, harganya. Begitu. Yang penting, yang pada intinya jangan sekali-kali materi yang dilihat, karena ada rasa kecemburuan. Walaupun anak sama biasa, anak-anak biasa begitu. Dikasih buku sama-sama harganya, warnanya beda, kecemburuan. Kembali kepada kalau kecemburuan. Jadi jangan sekali-kali dalam ini hal kecil. Apalagi kalau misalkan beda di harganya, beda di kualitasnya. Begitu. Terus yang kedua, masalah pemantau dengan manajer. Yang memang kita harapkan itu dalam budaya positif adalah manajer. Yang kita harapkan manajer terpaksa sekali pemantau. Kan ini manajer timbul masalah yang dilakukan siswa, penyelesaiannya timbul dari dalam dirinya. Baru kalau misalkan kesalahan yang sama dia lakukan lagi, restitusi lagi satu kali. Kesalahan yang sama Pak Bapak ya, bukan orang yang sama, tapi kesalahan yang sama. Walaupun kesalahan beda, itu restitusi. Orang yang sama tapi kesalahan berbeda, restitusi. Karena bisa saja restitusi pertama, kesalahan pertama itu mereka berubah, tapi dia kesalahan kedua itu baru dia lakukan. Kan begitu. Kesalahan sama, dua kali restitusi, baru kita ke pemantau. Kalau kesalahan berbeda, restitusi dua kali lagi. Harus di kesalahan yang sama. Pemantau maksudnya apa? Ada peraturan kita lakukan. Terus anak-anak tahu konsekuensinya. Itu yang kita lakukan, itu yang kita tetapkan. Kalau misalkan masalah refleksi, masalah apa, bisa kita pada saat misalkan mau evaluasi ceritanya keyakinan kelas dan anaknya kurang tepat misalkan. Itu bisa kita ganti sendiri. Termasuk ini Pak ya, misalnya dalam keyakinan kelas ada 5 indikator yang telah kita sepakati. Iya Pak. Setelah evaluasi ternyata 2 diantaranya sudah membudaya. Oke. Terus yang 3 ini kan karena belum secara
Jadi kita pertahankan yang dua ini kita bisa ganti Bisa Pak. dengan mencari ini. Bisa Pak, bisa. Atau tidak usah kita ganti, karena kalau misalkan kan ada biasa permasalahan yang tiba-tiba anak-anak lakukan walaupun sudah membudaya, kemarin dia lakukan, kita hilangkan, nah lakukan lagi di masa depan, tidak usah makin ganti itu, tapi tambahkan itu saja, biar kita bertambah keyakinannya. Kayak misalkan begini, terlambat kan, sudah membudaya pagi-pagi betul. Tapi kan bisa saja anak-anak di masa depan dia lupa atau bagaimana, atau ada halangannya, bisa saja itu tidak kembali melaksanakan lagi. Jangan dibuka itu, jangan ini. Kecuali kayak bermain di dalam kelas kan bisa saja itu sudah membudaya anak memanfaatkan waktu istirahatnya di luar. Bisa saja itu bisa kita buka. Tapi dari yang disarankan tambahkan saja biar bertambah lagi keyakinannya anak-anak terkait dengan disiplin positif. Begitu. Terus apakah guru bisa misalnya mengingatkan hal-hal terkait dengan keyakinan kelas belum kita capai kepada siswa? Bisa sekali. Bahkan setiap apel atau setiap kita sebelum melaksanakan pelajaran ingat keyakinan kelas ada, bisa sekali Pak. Itu bukan itu namanya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Bisa sekali. Tadi itu Pak, video itu kan kesalahan individu. Iya, restitusinya pasti individu. Oke. Tapi terkadang ada kesalahan kolektif. Iya. Apakah restitusinya individu juga atau secara kolektif? Begini, restitusi itu timbul dari dalam diri sendiri. Jadi kita restitusi itu disarankan sendiri-sendiri karena jangan tidak boleh. Karena contohnya begini, kesalahan saja dilakukan pada saat kita marah, biasa dampaknya besar. Karena rasa pertemanannya yang anak karena tambah begitu. Pada saat misalkan mau diselesaikan, itu juga tidak efektif restitusinya. Karena tidak timbul dari dalam dirinya. Mungkin saja timbul dari dalam temannya. Nah contoh dia saya mau begitu Pak, itu kan tidak timbul dari dalam dirinya. Bahkan menurut saya juga tidak ada dalam tidak dibahas, tidak pernah dipertanyakan. Cuma saya yang aneh, anak-anak kita kalau misalnya sudah dipanggil sama kepala sekolah, datang semua dalam kelas, jadi restitusi. Karena dia kembali kepada temannya dengan tekanan. Iya, apa yang harus melakukan? Jangan. Ada kepala sekolah begitu. Jangan. Jadi ciptakan kondisi yang aman. Itu pentingnya restitusi. Sangat harus menciptakan kondisi yang aman. Apa pentingnya ini kondisi yang aman? Pertama, biar anak-anak terbuka, biar bisa cerita. Kedua, biar tidak ada intervensi dari luar kayak itu tadi. Ini restitusi. Kalau misalnya dalam kelas sudah ada keyakinan, ya seperti yang tadi misalnya dalam kelas ada keyakinan aliran satu dilarang bermain di kelas. Oke. Nah, tiba-tiba anak-anak tidak sadar di kelas itu dia main bersama di dalam kelas. Bagaimana diskusinya Pak? Oke. Yang pertama Pak, yang harus kita ini pertanyaan, keyakinan itu tidak ada kalimat negatif. Oke, dilarang. Jadi menciptakan kondisi yang suasana aman di dalam kelas. Oke, itu bisa diubah Pak. Terus yang kedua, bagaimana pada saat tanpa dia sadari
tadi itu apa? Itu ribut atau bermain. Pertama, kalau misalkan begini suasananya di kelas 4 main, baru kita bicara, kita adakan institusi mau minta maaf kepada Bapak Ibu guru. Pertama, satu. Kalau misalkan tidak ada dampaknya, tidak ada orang yang merugikan, tidak ada yang terganggu, kita ingatkan saja. Kita ingatkan saja. Kalau kita perlu restitusi lengkap kayak tadi, kita sampai menanyakan saja tindakan yang salah, terus menanyakan keyakinannya, apa yang harus dilakukan. Oh, tidak akan ribut lagi, begitu. Kalau ada yang merugikan, silakan minta maaf. Kalau tidak ada, posisinya tidak ada yang merugikan, temannya saja melapor. Belum pergi misalkan datang tapi dia main, temannya saja melapor. Kita lakukan restitusi. Bapak Ibu, kita akan melakukan praktik pembuatan keyakinan kelas bersama dengan siswa. Jadi antara kita adalah siswa. Oke, sekarang buat keyakinan kelas 1, keyakinan kelas 1 positif. Iya. Sudah Pak Guru. Kan silakan semua tempel keyakinan kelasnya anak. Ya, saya lupa. Oke. Ya, saya lupa. Oke, jadi kita lakukan ya. Satu, Pak. Oke. Coba anak pasti bisa bacakan peraturannya temannya. Jangan bermain di dalam kelas. Oke. Terus apa lagi nih? Oh, Jangan menunda pekerjaan. Jadi itu kalimat positif atau negatif? Negatif. jadi Oke. Jadi kita akan berubah menjadi kalimat jadi positif. Kira-kira anak-anakku apa kira-kira kalimat positifnya? Tidak membuang sampah di dalam kelas. Buang Buang sampah pada tempatnya. Ada apa lagi? Menjaga kebersihan kelas. Jadi kita pilih menjaga kebersihan kelas. Jadi kita tulis lagi Bapak Ibu, menjaga kebersihan kelas. Tidak apa-apa, siswa tak disuruh lagi. Kalau misalkan singkat waktu kita sendiri yang tulis. Baru anak-anakku silakan tempel di sini. Keyakinan kelas. Terus sudah itu silakan tanda tangan semua. Berarti ini keyakinan kelas harus kita tanda tangani biar ada buktinya nanti bahwa anak-anakku akan meyakini keyakinan kelas ini. Oke, tidak apa-apa semuanya, silakan tanda tangan di sini. Silakan ya, tanda tangan. Oke, tidak apa-apa, tidak apa-apa. semua siswa kami kaki. Iya, silakan. Semuanya bertanda tangan. Bisa tanda tangan. Sudah orang ya, Pak? Jadi kita Tidak dapat kita kemana. Iya, jadi, tapi kan kita yang duluan. Tidak ada gitu gambar. Ya, ambil pikir langsung. Oke. anak-anakku kita sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas bersama. Jadi mudah-mudahan anak-anakku dapat melaksanakan keyakinan kelas ini. Jadi untuk selanjutnya anak-anakku silakan baca. Nanti kita tempel sama-sama di tempat yang strategis. Oke, mungkin sekian. Mudah-mudahan bisa diperhatikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan dapat menjadi aktivitas kita, dapat menjadi acuan kita pada pagi hari ini. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Hari ini kita kembali lagi di hari kedua kita semester. Jadi semoga
apa yang dikerjakan oleh anak-anakku dapat selesai dengan baik, dapat mendapat nilai yang sesuai dengan yang diharapkan, dan yang terakhir anak-anakku dapat sehat selalu untuk mengikuti semester. Jadi semoga di semester kenaikan kelas ini anak-anakku dapat nilai yang memuaskan karena usahanya belajar. Jadi kurangi dulu mainnya, belajar lebih banyak. Perbanyak dulu belajar. Cuman 1 minggu, selebihnya itu nantinya itu kita akan pikiran tak akan diistirahatkan dengan libur. Cuman 1 minggu kurangi dulu mainnya. Sampai di sekolah, dari rumah sampai di sekolah belajar dulu sebelum masuk semester. Ngerti? Oke. Sampai di rumah sebelum pulang lihat roster yang ditempel di masing-masing depan kelasnya, apa yang dipelajari besok, dan sampai di rumah itu yang kita pelajari, biar besoknya kita ingat langsung kita belajar. Mengerti ya? Begitu. Kalau Pak Guru dulu waktunya ulangan tidak selalu bawa tas, tetap bawa tas, tapi bawa buku, selalu buku itu pegang. Bukan mainan Pak Guru pegang, tapi itu buku pegang. Cari Kak yang dekat-dekat, yang jauh dari temannya, biar bisa Kak membaca sebelum masuk. Begitu Pak Guru dulu usahanya. Dan teman-teman yang lain juga begitu, bukan cuma kita sendiri. Teman-teman yang lain juga begitu. Kalau sekarang kuliah, tidak ada bedanya hari biasa dengan hari semester. Hari biasa itu Pak Guru lihat, oh main, berkeliaran main. Sampai di sekolah langsung main. Langsung napanggil solanya, main di sekolah. Langsung napanggil. Tidak ada bedanya. Sekarang tadi juga kuliah dari jauh, main juga. Jadi tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya semester dengan hari biasa. Maunya Pak Guru belajar cuma 1 minggu saja kita belajar. Tidak cukup 1 minggu lah. Cuma 5 hari kita belajar. Mainnya dikurangi tetapi main, karena itu otak atau badan ini butuh main, butuh refreshing namanya. Tetapi main tapi kurangi karena semester ini. Ngerti ya? Oke, terus selanjutnya hari ini cuma 1, bahasa Indonesia. Karena ada pengawasnya Pak Guru. Pak Guru bukan yang kemarin datang, tapi pengawasnya Pak Guru dari Nosu datang mau temui guru-guru dan Pak Guru sendiri. Cuma 1. Jadi anak-anakku pada saat misalkan datang yang menimbulkan yang tidak harus dicontoh, tidak harus dilihat, karena kita dinilai secara tidak langsung, kita juga dinilai. Oh ternyata pengen begini rate, ternyata pengen begini, ulangan tetap ribut, ulangan tetap bisa suaranya tetap kedengaran, apalagi yang dekat dari kantor tetap kedengaran suaranya. Mengerti ya? Oke. Terus selanjutnya jaga kesehatan. Anak-anakku jaga kesehatan. Kemarin kena hujan. Kemarin kena hujan, jadi kalau misalkan kena hujan begitu sebisa mungkin minum air hangat biar tetap kita terjaga. Jangan malah semester ini hari 1 minggu saja semester malah kita sakit, nah itu suatu kerugian. Kita tidak ikut semester karena kita tidak diambil nilai tak. Apalagi kalau sampai hujan-hujan, nah sengaja hujan-hujan, nah itu lebih parah lagi. Ya. Terus ada keyakinan kelas yang harus kita patuhi, tetap kita laksanakan itu, dan kita keyakinan kelas itu kita sendiri yang buat. Nah, makanya kita sendiri juga harus melaksanakan. Mengerti ya? Mengerti ya? Cukup sekian dari Pak Guru. Mudah-mudahan 3 poin yang disampaikan Pak Guru bisa dipahami oleh anak-anak sekalian. Dan setelah ini silakan langsung masuk ke kelasnya, tunggu pengawasnya. Tidak ada lagi berkeliaran. Oke?
Tidak ada lagi berkeliaran di lapangan. Tunggu pengawas tak di dalam atau belajar baca-baca bahasa Indonesia dengan tema 6 ya. Tema 6 yang kelas 3. Belajar di bahasa Indonesia biar apa yang kita lembar soal yang kita dapatkan nanti bisa dijawab dengan benar. Oke, saya kembalikan kepada posisi Asep. Silakan. Apa? Al-Quran kalau ketawa. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Pak. Oke, pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas dan Pak Guru sudah menyiapkan tempatnya untuk menempel keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sama dengan kesepakatan kelas yang pernah kita bikin, tapi diubah namanya menjadi keyakinan kelas. Apa ini keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini anak-anakku akan melaksanakan. Jadi anak-anakku yang membuat keyakinan kelas, anak-anakku yang akan menyepakati keyakinan kelas itu, dan anak-anakku pula yang akan melaksanakan keyakinan kelas itu. Jadi langkahnya itu anak-anakku dulu masing-masing satu orang buat 2 peraturan kelas. Guru akan membagikan, anak-anakku tulis di sini ya, di post-it. Nah, ini namanya post-it. Anak-anakku tulis di sini 1 peraturan, 1 post-it. Nah, jadi peraturannya anak-anakku apa sih yang harus ditaati di dalam kelas? Nah, anak-anakku tulis di sini. Nah, oke, Pak Guru bagi ya post-itnya. Oke, sudah dapat semua ya? Oke, semuanya angkat dulu post-itnya. Angkat. Oke, sekarang masing-masing membuat 1 peraturan dalam 1 post-it, dan setiap siswa, setiap anak-anakku buat 2 peraturan. Oke, sekarang Pak Guru kasih waktu berapa ya? 5 menit untuk membuat peraturan. Silakan. Oke, sudah selesai semua ya? Oke, sekarang silakan tempel peraturan yang anak buat di papan ini. Silakan. Oke, jadi sudah tertempel sama ya? Oke, sekarang Pak Guru, siapa yang membantu Pak Guru untuk membacakan peraturan yang dibuat temannya? Oke, Jonah, silakan.
Oke, apa ini? Jangan dulu. dan bermain di kelas. Oke, apa lagi? Oke, jadi sudah. Oke, terima kasih. Jadi tepuk tangan dulu untuk kita semua. Sekarang ini semua peraturan anak-anak yang harus ada di dalam kelas. Tapi bedanya dengan peraturan, kesepakatan kelas itu tidak boleh. Jadi bedanya peraturan kelas itu tidak boleh menggunakan kata negatif, harus kata positif. Jadi kayak misalkan peraturannya jangan mengejek teman. Nah, itu kan kalimat negatif. Jadi kita harus ubah ke kalimat positif. Jadi oke. Jadi sekarang saya misalkan ini tidak boleh membuang sampah di bawah meja. Apa kira-kira kalimat positifnya? Siapa yang tahu? Menjaga kebersihan. Nah, betul. Jadi Pak Guru tulis ya. Menjaga kebersihan. Jadi kita tulis di kertas yang ini yang bagus. Nanti anak-anak tempel. Oke, terus kayak ini misalkan pakai seragam yang lengkap. Itu kalimat positif atau negatif? Positif. Jadi sudah menjadi kalimat positif. Jadi memakai seragam lengkap. Jangan mengejek teman. Apa kalimat positifnya kira-kira itu? Jangan mengejek teman. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Asel. Menyapu sebelum belajar. Jadi kalau lebih tepatnya apa ya? Ini sopan santun terhadap guru, ini kalimat positif atau negatif? Oke, jadi sopan santun terhadap guru. Nah, jadi masing-masing peraturan yang di sini ada namanya nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa maksudnya? Misalkan menjaga kebersihan itu nilai kebajikannya apa? Pertama, disiplin. Nah, disiplin itu karena menjaga kebersihan. Terus yang kedua, kesehatan. Pak Guru bagikan nanti anak-anakku tempel di sini keyakinan kelasnya. Sembarang mau ditempel bagaimana, yang penting lurus dan rapi. Sembarang anak-anakku mau tempel bagaimana. Ngerti ya? Oke, sekarang silakan Jonas menempelkan ini. Oke, selamat transfer. Kita sudah ada keyakinan kelas. Jadi anak-anakku harus patuhi ini. Perbaiki keluar. Oke. Oke, sudah. Sudah. Oke, lanjut. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Jadi anak-anakku harus mematuhi semua keyakinan kelas. Karena kenapa? Karena sudah ada semua tanda tangannya. Oke, setuju untuk melaksanakan keyakinan kelas ini? Setuju. Oke, jadi sudah ada semua. Oke, sekarang demikian pembuatan keyakinan kelas kita. Mudah-mudahan apa yang telah kita buat dapat kita laksanakan dengan baik. Oke, dan Pak Guru akhiri, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan selamat siang.